Hai semua, aku ingin berbagi cerita. Cerita ini bukan untuk dikasihani, tapi mungkin bisa jadi pelajaran. Aku bukan orang miskin, sungguh. Dulu, gajiku lebih dari cukup. Aku punya istri yang baik dan anak-anak yang lucu. Keluarga kami utuh, bahagia, setidaknya begitu kelihatannya dari luar. Tapi semuanya hancur, perlahan tapi pasti, sejak aku kenal yang namanya judi online. Awalnya cuma iseng-iseng, coba-coba, menang sedikit. Rasanya hebat. Tapi dari situ, aku masuk ke lingkaran setan yang menyedot semua yang aku punya. Kalau di antara kalian ada yang masih main, aku mohon dengan sangat, berhenti sekarang juga. Berhenti sebelum kalian sampai di titik di mana penyesalan pun sudah tidak ada artinya lagi. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, ayah macam apa aku ini? Ayah macam apa yang tega membuat anaknya menanggung malu di sekolah karena ditagih utang? Jawabannya menyakitkan. Aku adalah ayah yang gajinya habis bukan untuk susu atau biaya sekolah anak, tapi untuk judi online. Aku adalah ayah yang lebih mementingkan getaran di layar ponsel daripada senyum anakku. Setiap kali melihat wajah polosnya, rasa bersalah ini seperti menusuk jantung. Aku telah merenggut kebahagiaan dan masa kecilnya yang seharusnya tanpa beban, hanya karena keegoisanku. Banyak orang mengira pernikahanku hancur karena ada orang ketiga. Salah. Istriku tidak pergi karena aku selingkuh dengan wanita lain. Dia pergi karena dia sudah lelah. Lelah hidup dengan seorang pecandu judi. Lelah dengan kebohongan-kebohongan yang aku ciptakan setiap hari untuk menutupi kekalahanku. Lelah melihat barang-barang di rumah satu persatu hilang. Lelah menenangkan anak-anak yang ketakutan saat penagih utang datang menggedor pintu. Dia pergi bukan karena tidak cinta lagi, tapi karena dia harus menyelamatkan dirinya dan anak-anak dari kehancuran yang aku ciptakan. Dan aku tidak bisa menyalahkannya. Saat lubang semakin dalam, aku pikir pinjaman online adalah solusinya. Cepat, mudah, tanpa jaminan. Aku pikir ini jalan keluar untuk menutupi kekalahan dan mencoba peruntungan sekali lagi. Tapi aku salah besar. Pinjaman online itu bukan solusi, sama sekali bukan. Itu adalah kuburan yang kita gali sendiri, pelan-pelan. Bunganya mencekik, terornya tak berkesudahan. Dari satu aplikasi ke aplikasi lain, gali lubang tutup lubang, sampai akhirnya aku terkubur hidup-hidup di dalamnya. Aku kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Setiap dering telepon adalah sumber ketakutan baru. Itu bukan pertolongan, itu jerat yang lebih mematikan. Orang mungkin berpikir aku kalah karena aku bodoh. Tidak, bukan itu. Aku kalah bukan karena aku tidak pintar menghitung atau tidak punya strategi. Aku terbuai ilusi bahwa kemenangan besar berikutnya akan menyelesaikan semua masalahku. Padahal, dalam judi, bandarlah satu-satunya pemenang sejati. Kita para pemain hanyalah bahan bakar untuk mesin raksasa mereka. Harapan palsu inilah yang membuatku terus kembali, terus menyetor uang, dan terus kehilangan, lagi dan lagi. Judi online tidak akan membunuhmu dalam sekejap, tidak seperti kecelakaan atau penyakit mematikan. Tapi ia membunuhmu secara perlahan dari dalam. Ia membunuh harga dirimu setiap hari. Setiap kali kamu berbohong pada orang yang kamu sayangi. Setiap kali kamu mengabaikan tanggung jawabmu. Setiap kali kamu menatap cermin dan melihat sosok pecundang yang menyedihkan. Kamu menjadi asing bagi dirimu sendiri. Rasa malu, rasa bersalah, dan kebencian pada diri sendiri akan menggerogotimu sampai tidak ada lagi yang tersisa kecuali cangkang kosong yang dipenuhi penyesalan. Aku ingat satu hari, anakku yang masih kecil datang menghampiriku dengan tatapan bingung. Dia bertanya, "Ayah, kenapa sekarang sering marah-marah?" Aku terdiam, lidahku keluh. Aku ingin sekali menjawab, "Karena ayah sayang kamu." Tapi aku tidak bisa berbohong lagi. Jawaban yang sebenarnya adalah, "Karena ayah kalah judi, nak. Karena ayah baru saja kehilangan uang yang seharusnya untuk masa depanmu. Karena ayah frustrasi, marah pada diri sendiri, dan melampiaskannya pada orang yang paling tidak bersalah." Momen itu menghancurkanku. Aku sadar, racun judi ini bukan hanya merusak diriku, tapi juga meracuni orang-orang di sekitarku. Di depan teman-teman, di depan keluarga besar, aku selalu berusaha pasang wajah tegar. Semua bilang aku kuat, hebat bisa menghadapi semua masalah sendirian. Mereka tidak tahu, di balik senyum palsu itu, aku hancur berkeping-keping. Di dalam, aku pecah. Setiap malam aku tidak bisa tidur, dihantui utang dan rasa bersalah.
Setiap pagi aku bangun dengan rasa cemas yang luar biasa. Aku merasa sendirian di tengah keramaian. Kekuatan yang mereka lihat hanyalah topeng rapuh yang aku pakai untuk menutupi betapa hancurnya aku sebenarnya. Mungkin ada di antara kalian yang berpikir, "Ah, tapi aku baru saja menang besar hari ini." Percayalah padaku, kalau hari ini kamu menang judi, itu bukan keberuntungan, itu hanya umpan. Mereka sengaja membiarkanmu menang sedikit di awal, untuk membuatmu ketagihan, untuk memberimu rasa percaya diri yang palsu. Setelah kamu terpancing, setelah kamu menaruh taruhan yang lebih besar, saat itulah mereka akan menarikmu ke dalam jurang. Kemenangan kecil hari ini adalah harga yang sangat mahal untuk kehancuran total di esok hari. Jangan tertipu. Setiap malam, saat sendirian, aku sering berandai-andai. Kalau saja waktu bisa diulang. Kalau saja aku bisa kembali ke satu momen penentu di masa lalu. Aku tidak akan memilih untuk mencoba memenangkan kembali uangku yang hilang. Tidak, aku akan memilih untuk menutup aplikasi judi itu. Aku akan memilih untuk mematikan ponselku.